Wajah makhluk itu benar-benar menyeramkan. Campuran antara kepala berambut panjang dengan wajah retak-retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Nah, kali ini aku akan ngelanjutin cerita tentang 3 orang mahasiswa yang berbagi tempat tinggal dengan makhluk gaib. Nah, di cerita sebelumnya Anjas itu kan ngerasa bener-bener ketakutan. Jadi dia ngedenger ada suara perempuan yang berbisik di telinganya. Kemudian dia lari ke arah teras. Setelah itu dia tuh udah gak berani masuk lagi ke dalam rumah. Untungnya gak berapa lama kemudian Lukman pun pulang. Tapi Lukman gak sendirian, dia bersama teman-temannya. Ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi niatnya mereka ini pengen ngerjain tugas gitu di rumah itu. Gak berapa lama suara tawa mulai terdengar dari arah dalam rumah. Anjas ngerasa sedikit tenang, ketakutannya pun menghilang. Ketika dia mau masuk ke dalam rumah, salah seorang temennya Lukman itu nyamperin dia. Panas banget ya bang di dalam rumah, enakan di luar. Anjas cuma nyengir. Udah berapa lama bang tinggal di sini? Sebulan juga belum nyampe, kata Anjas. Oh gitu, tapi abang betah ya bang, banyak banget loh isinya. Oh, kamu udah diganggu ya, kata Anjas. Enggak sih, tapi aku bisa dikit-dikit melihat yang begituan. Anjas pun langsung tertarik. Apa aja yang kamu lihat? Ada yang kecil-kecil nggak? Ada bang, pendek seperti tuyul. Ada 2 tadi yang lewat. Ada yang lain nggak? Ada perempuan nggak? Tanya Anjas. Anak itu lama menatap Anjas sampai akhirnya mengangguk. Ada bang, mukanya serem banget. Jawabnya dengan pelan, seakan-akan dia takut ada yang ngedenger jawabannya tadi. Anjas pun langsung terdiam dan dia nggak mau nanya lebih banyak lagi. Dia takut dia akan jadi lebih parno lagi. Nggak berapa lama suara Lukman pun terdengar. Johan, di mana? Mendengar namanya dipanggil, anak di sebelah Anjas tadi pun langsung menoleh. Kenapa man? Tolongin Lala nangis di dalam kamar mandi, kata Lukman sambil narik si Johan. Ngelihat itu Anjas langsung ngerasa, wah ini ada yang gak beres nih, jangan-jangan udah ada yang diganggu, pikirnya. Dia pun langsung ngikutin mereka masuk ke dalam rumah. Ternyata semuanya sudah berkumpul di depan pintu kamar mandi. Lah, buka pintunya dong lah, kata Johan sambil ngeketok pintu kamar mandi. Lala gak ngejawab, tapi terdengar isakan tangisnya dari arah dalam kamar mandi. Dan kemudian Lala menjerit dengan histeris. Ngedenger itu Lukman langsung inisiatif pengen dobrak itu pintu kamar mandi. Tapi sebelum dia ngedobrak, Lala itu udah keluar dengan sendirinya. Cukup butuh waktu yang lama untuk nenangin si Lala. Tapi tiap kali ditanya kenapa dia nangis, dia tuh gak ngejawab. Dia cuma nunduk sambil nutupi mukanya. Yang lain pun bingung, ini anak kenapa gitu ya. Johan yang penasaran bolak-balik masuk ke dalam kamar mandi. Dia pengen ngeliat apa ada seseorang atau sesuatu di dalam kamar mandi itu. Tapi dia gak nemuin apa-apa. Ketika akhirnya Lala pun sudah mulai tenang, dia cuma bisa ngomong, saya mau pulang. Yang lain tuh saling bertatapan. Bingung gitu, penasaran Lala ini kenapa sebenarnya. Nah akhirnya si Lukman pun mengantarkan Lala pulang. Ketiga orang teman Lukman dan Anjas menunggu Lukman di teras depan rumah. Jo, kamu kan bisa lihat ya Jo, kira-kira yang ngebuat Lala nangis apa Jo? Saya nggak tahu pasti. Sepertinya si tuyul, tapi bisa jadi yang lain, kata Johan sambil melihat ke arah Anjas. Anjas sudah ngerti nih maksudnya Johan. Jadi sepertinya bukan tuyul yang ngebuat Lala nangis, tapi perempuan yang sama seperti yang berbisik di telinga Anjas. Lukman kembali dari mengantarkan Lala pulang. Tadi di jalan Lala sempat cerita kenapa dia nangis di dalam kamar mandi. Ternyata Lala ngerasa ada yang narik-narik rambutnya di dalam kamar mandi. Dan kamu tahu siapa yang narik rambut Lala? Yang narik rambut Lala adalah kuntilanak. Semua terdiam, gak tahu harus ngomongin apa. Gak berapa lama kemudian teman-teman Lukman pun pamit untuk pulang. Tadi sebelum pulang, Johan sempat pesan supaya kalau bisa sering-sering ngaji di rumah itu. Dan
jangan main-main ke area belakang rumah, terutama pura, karena di situ adalah rumah si perempuan tadi. Anjas pun masuk ke dalam rumah. Ketika dia masuk, hawa panas dan pengap mulai terasa. Pantesan ini rumah panas dan pengap. Ternyata mereka itu berbagi tempat tinggal dengan makhluk lain. Jadi kayak penuh rumah itu. Anjas ingat dia belum sholat zuhur. Dia pun ke jalan ke arah kamar mandi untuk berwudu. Sebelum dia masuk ke kamar mandi, dia tuh baca ayat kursi terlebih dulu. Jadi dia udah segitu parnonya. Karena semenjak kejadian Lala tadi, dia ngerasa kamar mandi ini jadi jauh lebih menyeramkan. Dia pun berwudu tanpa menutup pintu kamar mandi. Dan ketika dia sedang berwudu, ada yang bernapas di lehernya Anjas. Anjas langsung merinding dan buru-buru menyelesaikan wudunya. Nah, sore hari sepulang dari kuliah, Anjas ditelepon oleh ibunya. Ternyata nenek Anjas sakit. Dia harus pulang sore itu juga ke kampung halamannya. Kampung halaman Anjas nggak begitu jauh, hanya sekitar 1,5 jam dari kota itu. Anjas pulang ke kampungnya. Keesokan harinya, Fajri sengaja nelfon Anjas untuk tanya kapan Anjas pulang lagi ke rumah itu. Ternyata tadi malam Lukman itu nggak pulang, bapaknya sakit. Dan Fajri cerita kalau dia digangguin lagi tadi malam. Dia ngerasa ada yang narik-narik kakinya. Kemudian telepon terputus, pembicaraan pun terhenti. Anjas ngerasa sedikit kasihan sama Fajri karena dia sendirian di rumah tua itu. Akhirnya Anjas pun mutusin untuk pulang kembali ke rumah itu sore itu juga. 1,5 jam kemudian Anjas pun udah nyampe di rumah tua itu. Ketika dia masuk, dia nggak ngelihat ada motor Fajri di halaman. Nah, dia masuk tuh ke dalam rumah. Nah, rumah juga nggak dikunci. Dia cari-cari Fajri, tapi Fajri nggak ada. Terus dia coba untuk hubungi Fajri lewat telepon. Terdengar ada suara dering telepon dari arah ruang tengah. Dia pun ke sana dan handphone Fajri tergeletak di lantai ruang tengah. Loh, ini ada teleponnya, pikir Anjas. Orangnya mana? Anjas lanjut lagi cari Fajri di setiap ruangan, tapi nggak ada. Hari mulai gelap, maghrib sudah hampir tiba. Anjas mulai ngidupin lampu di dalam rumah. Dia tiba-tiba ngelihat Fajri masuk dari pintu belakang. Lah, kemana aja sih, Jri? Saya buru-buru pulang karena kasihan kamu sendirian di rumah ini, kata Anjas. Dari mana sih, Jri? Fajri diam. Fajri hanya diam ngelewatin Anjas dan masuk ke arah kamarnya. Anjas ngelongok, loh kok diam, pikirnya. Anjas mengikuti Fajri ingin masuk juga ke dalam kamarnya Fajri. Tapi sebelum dia masuk ke kamar Fajri, dia ngedengar suara gerbang depan dibuka. Dia ngintip siapa nih yang datang, pikirnya. Dan ternyata Fajri masuk dari arah gerbang depan ke halaman rumah. Dia langsung lihat ke arah kamar. Kosong, gak ada siapa-siapa. Padahal dia jelas-jelas ngelihat kalau Fajri tadi masuk dari pintu belakang rumah dan ngelewati dia. Jadi yang dia lihat siapa? Anjas langsung merinding. Saya sengaja nungguin sampai motor kamu ada di rumah, baru saya berani balik, Jas, kata Fajri sambil masuk dari arah pintu depan. Anjas cuma ngelongok, terdiam, dan mukanya pucat. Woi, kenapa? Enggak apa-apa, kata Anjas. Anjas sengaja nggak cerita kalau tadi baru aja dia ngelihat duplikat Fajri. Dan ternyata tadi siang ketika Fajri telepon Anjas, tiba-tiba muncul perempuan bermuka seram. Fajri langsung kabur, makanya handphonenya tertinggal di ruang tengah. Fajri nggak mau banyak cerita soal penampakan perempuan itu. Ntar aja ya kita cerita kalau lagi rame, katanya. Nah, malam itu Fatoni teman mereka datang dan niatnya pengen nginep. Sebentar aja mereka udah asik ngobrol dan tertawa terbahak-bahak. Sampai nggak sadar jam sudah menunjukkan pukul 23:15. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mereka langsung terdiam. Jas, coba lihat, jangan-jangan maling, kata Tony. Anjas pun langsung beranjak ke depan untuk ngeliat, tapi nggak ada yang aneh. Mereka melanjutkan obrolan, tapi kali ini dengan suara yang lebih pelan. Mungkin mereka tadi terlalu berisik.
Fajri beranjak ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar rubak seperti suara jatuh. Fajri keluar dari kamar mandi dan mukanya pucat. "Jri, kenapa?" "Kepleset." "Oh, giliran saya kamar mandi ya," kata Tony. "Ton, baca doa dulu ya, Ton," kata Fajri dengan muka serius. Anjas penasaran. Fajri terus ngelihat ke arah kamar mandi, seakan-akan menunggu sesuatu terjadi. Dan bener aja, gak berapa lama pintu kamar mandi terbuka dengan kencang. Tony keluar dan mukanya pucat. Ternyata Fajri dan Tony sama-sama ngelihat ada sosok perempuan jongkok di atas tempat air. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai. Gangguan demi gangguan dialami Fajri dan Anjas. Si kaki kecil sudah tidak terlalu dianggap menyeramkan oleh mereka. Makhluk itu pernah menampakkan dirinya ke salah satu teman Anjas. Kakinya ditarik-tarik dan dia terbangun. Sekilas dia melihat ada sosok kerdil yang menghilang sambil tertawa seperti anak kecil. Sosok perempuan berambut panjang yang biasanya menampakkan diri di kamar mandi itu gak pernah muncul di hadapan Anjas. Tapi sekali lagi berhasil ngebuat Fajri terkejut. Karena tiba-tiba sosok perempuan ini muncul di belakang Fajri ketika Fajri sedang memasak. Astagfirullah, ini perempuan mau menakutin atau bantuin masak ya? Anjas akhirnya mulai paham bahwa ada beberapa jenis makhluk di rumah itu. Bukan hanya si kaki kecil dan perempuan berambut panjang, tapi ada satu makhluk baru yang Anjas baru tahu setelah sekitar 11 bulan dia tinggal di situ. Saat itu sekitar bulan April dan musim hujan. Anjas sendirian di rumah. Dia sedang mendengarkan radio lewat handphonenya. Tiba-tiba dia ngerasa seperti ada yang ganjil di matanya. Dia langsung melihat ke arah pojok langit-langit kamarnya. Ada rambut terjuntai. Awalnya sedikit, tapi kemudian mulai bertambah banyak dan panjang. Anjas terus ngeliatin ke arah sana antara penasaran dan takut. Rambut-rambut itu berubah menggumpal membentuk seperti kepala, tapi menghadap ke arah tembok. Dan tiba-tiba berbalik menunduk dan menatap Anjas. Dengan kekuatan luar biasa, Anjas langsung lompat dari kasur dan berlari ke arah teras. Wajah makhluk itu benar-benar menyeramkan. Campuran antara kepala berambut panjang dengan wajah retak-retak. Nah, sekian dulu ya cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan cerita ini dan penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, jadi kalian akan tahu kalau aku upload kelanjutan dari cerita ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton ya. Assalamualaikum.